Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, khususnya teman-teman, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang berada di Masjid Raya Bintaro Jaya, alhamdulillah malam hari ini kita diberi Allah Ta'ala kekuatan sehingga bisa duduk bersama cari ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kesenangan kita dunia akhirah, amin. Menjadi kebahagiaan kita dunia akhirah, amin. Pada kesempatan kali ini dalam kurun waktu kurang lebih 50 menit, ya, kurang lebih 50 menit, insya Allah kita akan bersama-sama belajar satu tema yang saya kasih judul kehilangan dunia. Kehilangan dunia, temanya itu. Tapi apakah nanti kita bisa membahas tema itu atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, judulnya itu, tapi isinya kadang tidak seperti judulnya, kadang judulnya tidak seperti isinya. Karena kita nggak pernah ngerti apa yang akan Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya orang itu belajar, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia atau apapun hanya menjadi alat makhluk yang digunakan oleh Allah untuk memberikan ilmu itu. Allah akan mengajarkan kepada kita ilmu sesuai yang kita niatkan. Insya Allah kita cari ilmu yang manfaah dunia akhirah, amin Allahumma amin. Sebelum dibahas ada satu pertanyaan mendasar nih. Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Ya, apa itu dunia? Apa itu akhirat? Coba saya mau nanya, kira-kira kalau saya ngomong dunia itu yang terpikir apa? Uang, apa lagi? Duit, sama dengan harta, ya, harta, ya, uang dan kawan-kawan itu namanya harta. Apalagi yang terngiang-ngiang di kepala nih, kedudukan, pangkat, apalagi tahta, pria, wanita. Udah, itu rata-rata orang bicara dunia yang dipikir cari dunia sama dengan cari harta. Cari dunia sama dengan cari tahta. Cari dunia sama dengan cari wanita. Cari dunia sama dengan cari pria. Nah, ini pola pikir yang 100% salah. Ya, 100% salah. Apa itu akhirat? Nanti ada yang jawab sholat. Ada yang jawab puasa. Ada yang jawab zakat, ya, ada yang jawab cari ilmu, ada yang jawab lagi jihad fisabilillah, ada yang jawab lagi A, B, C, semua kegiatan ibadah, maka dibilang itu akhirat. Ini juga jawaban yang 100% sah. Salah. Dunia dimulai semenjak ruh ditiupkan dalam kandungan. Kita berada dalam perut ibu, dikasih ruh, maka kehidupan dunianya baru dimulai. Kapan kehidupan dunianya berakhir? Jika kematian merenggut nyawanya, maka dia pindah dari dunia menuju
akhirat. Ini arti dunia dan akhirat dalam arti waktu. Tetapi yang sering kita bahas dunia dan akhirat bukan perkara waktu, tapi aktivitas. Ya, aktivitas. Ini orang kerja dibilang cari dunia. Orang berupaya cari kekuasaan dibilang cari dunia. Orang pergi ke masjid dibilang cari akhirat. Sehingga kalau ada orang melulu ke pasar dibilang cinta dunia. Kalau ada orang melulu ke masjid dibilang cinta akhirat. Dan ini adalah pandangan yang 100% salah. Karena belum tentu orang yang ke pasar itu cari dunia. Dan belum tentu orang yang ke masjid itu cari akhirat. Sudah jelas sampai di sini? Insya Allah jelas ya. Nah sekarang kita akan bahas. Mudah-mudahan barokah buat yang bicara dan yang mendengarkan kapanpun dan dimanapun. Amin. Allahumma amin. Kalau dunia didefinisikan segala sesuatu selain Allah dan yang tidak ditujukan untuk Allah, maka apapun kegiatan yang bukan untuk Allah adalah dunia. Contoh, sholat. Allahu Akbar, syaratnya terpenuhi. Rukunnya terpenuhi. Sholatnya sah atau enggak sah? Sah. Syarat rukunnya. Tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan sholat atau salah sesuatu yang membatalkan sholat. Tidak dilakukan. Secara hukum fikih, hukumnya syariat, hukum peraturan sholat, sholatnya sah. Tapi apakah sholatnya ini dunia atau akhirat? Tanya hatinya. Kalau ternyata hatinya sholat ini bukan cari ridhonya Allah Ta'ala, bukan cari pahala, bukan cari ganjaran surga, bukan menghindari siksa api neraka, bukan pengen selamat dari siksa kubur, tapi kalau tujuan sholatnya karena di pojok ada calon mertua. Ini biar dilihat sama calon mertua. Bahwasannya saya ini ya ahli sholat. Niatnya pamer, niatnya pamer. Maka yang semacam ini sholat itu dikatakan ini dunia, bukan akhirat. Karena sholatnya enggak akan sampai ke akhirat. Enggak akan bawa dia ke surga. Sholatnya enggak diterima sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajibannya melaksanakan sholat selesai. Tapi pahala sholatnya, lah itu belum selesai. Kenapa? Enggak nyampe ke akhirat, nyampainya ke calon mertua. Berangkat ke masjid, sholatnya bagus, rukuknya khusyuk, sujudnya khusyuk, akhirat. Kita nggak boleh ngomong orang, oh itu tujuannya bukan akhirat, karena ada calon mertua di situ. Oh itu tujuannya bukan akhirat, karena pasarnya lagi sepi. Kita nggak boleh nuduh orang lain. Itu urusan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini bukan untuk ngukur orang. Dikasih Allah ilmu, cari ilmu bukan untuk mengukur orang, bukan untuk menilai orang, bukan, tapi mengukur diri sendiri, menilai diri sendiri. Berangkat ke masjid, ternyata tujuannya itu bukan cari pahalanya Allah, tapi kebetulan ada pengurus takmir yang akan diganti, maka akan ada calon penggantinya akan dipilih. Kebetulan masjidnya duitnya banyak, kalau dia jadi takmirnya maka bisa memanfaatkan uang masjid untuk kepentingan pribadi, maka dia buat rute 1 bulan aktif di masjid biar dipilih jadi ketua takmir. Tujuannya money, uang masjid. Ini kira-kira dunia atau akhirat? Dunia. Tapi kita nggak boleh nanti kalau ada pemilihan takmir kemudian kita ngomong, wah ini orang-orang dunia ini. Nggak boleh. Itu untuk ngukur diri kita sendiri. Nah ada pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bukan ibadah mahdhah, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh, bukan zikir, bukan istighfar, bukan sholawat. Duduk ngopi. Saya mau nanya, duduk ngopi 3 jam, dunia atau akhirat? Dilihat orang gitu. Warkop, kafe, The Jannah. Itu nama ruangan yang saya buat di rumah saya. Kafe, The Jannah.
Jadi ngopi di surga gitu. Tempat kalau saya duduk ngopi, saya kasih nama Cafe de Jannah. Misal nanti antum buat ini, belum ada di Jakarta itu. Mungkin di Indonesia juga belum ada ya. Cafe de Jannah itu nama murni saya yang buat, nggak googling juga. Silahkan di Google kalau belum ada yang make, yang mungkin bisnisnya kopi, ini jadi nama yang menarik juga ya. Cafe de Jannah. Duduk ngopi dia 3 jam. Orang ngomentarin. Ini orang cuman duduk ngobrol ngopi, nggak baca Al-Quran. Dia nggak zikir, dia nggak sholawat, cuman seruput kok kopi. Dengan seorang teman, bahkan tidak bahas surga, nggak bahas neraka. Nggak bahas ayat-ayat Al-Quran, nggak, yang dibahas sepak bola. Apalagi itu ya. Yang dibahas sepak bola, nggak bahas yang haram. Tapi yang dibahas sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, jogging, nggak ada yang haram. Tapi nggak ada yang namanya bahas ibadah. Tapi tujuannya dia idkhalus surur. Ini teman lagi berduka. Barusan perusahaannya jatuh, kehilangan uang 2 miliar dia. Kepalanya lagi pusing, lagi butuh teman, ditemenin ngopi. Ini namanya akhirat. Ini namanya ibadah. Wujudnya dilihat orang minum kopi. Selama di situ nggak ada yang haram, kemudian niatannya itu baik, maka di situ jadi akhirat. Ya jadi akhirat. Maka kalau kita sering ngukur orang lain, kita akan salah ukur itu. Lihat ada seorang guru hidupnya cuma duduk, kurang baca Al-Quran. Komentarin, katanya guru. Hidupnya cuma duduk terima tamu, senyum ngopi. Gak kelihatan baca Al-Qurannya. Emang kalau lagi ngaji gak dilihat-lihat kan? Lagi orang pada tidur di rumahnya, ini sang guru bangun, dia baca Al-Quran. Kalau pagi pura-pura, semalaman saya tidur nyenyak. Gak sempat bangun. Ya, terima tamu lagi terus ngobrol-ngobrol. Ternyata hidupnya ini terima curhatan orang, menampung keluh kesah. Daripada orang ini kesana kesini kena yang haram, biar duduk sama saya tampung, gak melakukan yang haram. Syukur-syukur bisa saja yang halal, minimal ikut duduk majelis sesaat bersama saya. Dia korbankan waktunya untuk itu. Orang lihat nggak ada itu ibadah baca Al-Qurannya, bahkan nggak pegang tasbih, nggak zikir, nggak wirid, cuman ngapain? Ngopi. Ini dunia atau akhirat? Akhirat. Ini bukan dunia. Lah seringkali kita salah mendefinisikan dunia dan salah mendefinisikan akhirat. Nah sekarang kita akan bahas kehilangan dunia. Dalam arti apa di sini? Segala sesuatu selain Allah Ta'ala, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, punya rumah, punya mobil, punya teh, punya kopi, punya air, punya apapun itu, harta, punya jabatan dan lain sebagainya. Yang namanya dunia itu syarat untuk menikmatinya harus kehilangan dia. Boleh saya kasih contoh? Ini kok wajah-wajah tegang semua, kenapa ini? Ya nyantai aja. Waktunya masih ada 40 menit. Ya masih ada 40 menit, kurang lebih. Ini di depan saya ada cangkir. Ada cangkir, muk, ini tulisan MUG, bacaannya apa saya nggak paham. Salah baca juga salah, benar baca juga belum tentu benar. Tulisannya MRBC. Dalamnya ada air. Air ini karena ada di bumi dan sebelum kematian, maka air ini bagian dari kehidupan dunia. Tapi dia menjadi dunia atau akhirat tergantung niatnya yang minum. Bagi yang menyuguhkan dia jadi dunia dan akhirat tergantung niatnya yang menyuguhkan. Nah kalau kita nggak punya niat apa-apa, cuman pengen nikmatin air, air, maka syarat untuk bisa menikmatinya harus kehilangan airnya. Betul atau enggak betul? Ini air nih, enak. Cuman diobrolin. Bisa nikmatin? Kurang bisa. Sama seperti jombloan dan jomblowati. Nikah tuh enak, tapi enggak ngelamar-ngelamar. Cuman jadi obrolan. Syaratnya untuk menikmati yang namanya air, wedang kopi, wedang teh, jus dan lain sebagainya, air yang udah di tanganmu dan dikatakan jadi milikmu, ini punya saya misal begitu, syaratnya adalah harus saya kurangin.
Saya harus rela kehilangan ini. Kalau nggak rela nggak bisa nikmatin. Maka saya ngomong sama air, mohon maaf, kamu terpaksa saya buang dulu ya. Dibuang kemana? Dibuang ke perut, lewat mulut, lewat kerongkongan. Boleh saya buktikan? Ya, ini cara minum model baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Saya mau nanya, airnya berkurang atau enggak berkurang? Enggak, pindah tempat. Di muka bumi ini enggak ada air yang berkurang. Tidak ada satu tetes air yang bisa keluar dari bumi, enggak ada. Air hilang di bumi enggak ada. Kiamat tuh kalau sampai air hilang itu. Air tuh naik ke atas sama Allah dijaga, enggak boleh kamu tembus lah langit, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi airnya tetap yang di bumi ya. Kecuali kalau ada astronot yang bawa kemudian diminum di sana. Nah, itu urusannya wallahu a'lam itu. Saya juga kurang percaya sih ada yang bisa nembus atau tidak. Cuman saya kan percaya ilmu pengetahuan saja ya. Tapi saya belum lihat buktinya, saya belum ke sana. Dan saya nggak wajib iman sama astronot, betul kan ya? Enggak. Tapi manusia insya Allah bisa gitu kan, menurut ilmunya. Tapi saya belum lihat langsung, cuman dari film-film, dari gambar-gambar. Kebetulan teman saya belum ada yang jadi astronot. Kalau teman saya mukmin bisa dipercaya dari astronot, mungkin saya baru percaya 100%. Sekarang saya tidak nafikan, tapi saya tidak iyakan. Itu bisa-bisa saja diterima sebagai pengetahuan. Nah, ini air ini berkurang di sini, cuman pindah tempat ke dalam perut, lewat tenggorokan, lewat mulut. Baru saya katakan saya bisa menikmati air ini. Syaratnya apa? Harus airnya saya kurangi. Betul? Bu, punya suami? Alhamdulillah. Syarat menikmatinya gimana Bu? Cukup dilihat? Enggak. Diajak bicara. Ibu kehilangan waktu jogging, kehilangan waktu masak, kehilangan waktu A, B sampai Z, waktunya hilang. Mau nikmatin suami, singkirkan waktu, duduk bersama suami. Baru bisa nikmatin suami. Siap kehilangan waktu yang lain. Betul atau betul? Mana yang lebih berat Bu? Kehilangan waktu demi duduk bersama suami atau kehilangan waktu demi duduk bersama teman jogging? Diajak sama suaminya, ini contoh ya. Jam 7 pagi habis nganter anak sekolah. Bintaro ini penuh orang jogging, bener ya? Masya Allah, hidup sehat. Kebetulan suaminya nih ngomong, yang temenin aku sarapan. Pertanyaannya, ya atau enggak nanti aja? Ini kan waktu saya jogging. Sarapan sama kamu, pola makan nggak jelas, hidup saya berantakan. Kesehatan saya akan bla 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 A sampai Z. Ibu pilih yang mana? Ya, berangkat sarapan atau B tadi yang alasan? Oh. Atau B? Masya Allah, jujur. Ini tanda-tanda muslimah sejati, di masjid harus jujur, betul kan ya? Oh, B juga nggak apa-apa kan, nggak salah juga kan ya? A atau B, wong pilihan, namanya pilihan, oh pilih B, beralasan. A atau B beralasan. Hasilnya apa? Kehilangan nikmat, duduk bersama suami, sarapan. Akhirnya suaminya milih duduk bersama, ya enggak tahu saya. Enggak tahu. Mungkin duduk ya bersama lamunannya, ya. Oh mungkin sama teman kerjanya, teman kantornya. Bro, bukan mbak, bukan loh ya. Bro, gimana kabarnya? Oh mukmin, suaminya mukmin. Bro, temenin sarapan. Ya, istri susah diajak. Akhirnya suaminya lebih menikmati si bro lebih menikmati si suami. Hasilnya suaminya cinta sama bro. Wah, gawat atau enggak gawat, Bu? Gawat ini. Syarat untuk bisa menikmatin suami harus rela kehilangan nikmat-nikmat yang ada, yang namanya waktu, yang namanya kesenangan A sampai Z. Syaratnya itu. Dan sebaliknya. Punya uang 2 juta. Banyak atau dikit?
relatif. Angka itu relatif. Ada orang punya uang 2 miliar, tapi fuqara wal masakin. Bahkan wajib, ya dia termasuk yang berhak terima zakat. Uangnya 2 miliar, tapi berhak terima zakat. Karena nggak punya aset, hutangnya 4 miliar. Dia nggak punya aset, aset zero, hutangnya 4 miliar. Berarti termasuk fuqara wal masakin nggak ini? Terlibat hutang, ini kalau dibayarkan habis ya, habis. Maka angka itu relatif. Tapi buat umumnya orang 2 juta itu banyak. Ya, apalagi orang yang nggak punya hutang. 2 juta itu Masya Allah, banyaknya luar biasa, 2 juta. Mana yang pintar? 2 juta diambil buat pergi ke warung, makan bersama keluarga, diambil lagi, ya, buat pergi ke Ancol, ya, menikmati Ancol bersama keluarga, diambil lagi pergi ke Dufan bersama keluarga, atau 2 juta itu dilihat, dijadikan kipas, 2 juta. Ditaruh di bank, kemudian dilihat angka, 2 juta. Mau minum kopi mikir, kurang nanti. Kurang. Pertanyaan saya, mana yang lebih pandai? Yang diambil, dinikmatin, atau dilihat? 2 juta. Iya. Masya Allah. 2 juta. Sing waras sing ndi? Mana yang kira-kira yang gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan sing waras sing ndi. Di Indonesia kan jadinya nggak enak ya. Yang nggak gila yang mana? Gitu kan nggak enak. Nanti dikira gimana gitu ya. Normalnya orang kalau mau menikmatin 2 juta ya diambil dinikmatin. Kalau cuma dilihat, dipuja-puji 2 juta ini namanya orang ya agak-agak. Betul kan? Jadi syarat untuk mendapatkan nikmat dunia adalah siap kehilangan dunia. Gak siap kehilangan dunia, maka gak mungkin dia bisa menikmatin dunia. Ustadz, Yai, Guru, Habib, Mas, Pak, Bang, Bro, Novel, saya mau nanya nih, kenapa ngomong ini gitu ya? Kenapa ngomong ini? Diputer-puter di sini terus. Saya mau bocorkan ilmunya para wali. Masih ada ya 15 menit lagi, 20 menit. Insya Allah. Ilmunya para wali. Jadi tadi syarat menikmati dunia harus siap kehilangan dunia. Oke? Deal ya? Mau minum air, siap kehilangan air. Mau menikmati duit, siap kehilangan duit. Sekarang ada orang punya uang 2 juta. Ditaruh di tas, ditaruh di motor, dia kemudian wudhu, kembali ke motor, tasnya hilang, uangnya hilang. Sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Ya, itu berarti orang tidak siap kehilangan dunia. Kenapa? Karena dunianya hilang, hatinya sedih, hatinya ikut hilang. Berarti yang sering membuat seseorang terluka adalah tidak siap kehilangan dunia. Kalau dia paham dunia itu harus hilang dan bisa hilang, dan pada hakikatnya dunia sudah hilang pada hakikatnya. Ya, dunia sudah hilang. Maka kalau dunianya hilang, dia nyantai-nyantai saja. Ya kalau enggak nanti, ya sekarang, ya besok, ya pasti hilang. Kalau sekarang hilang, ya sudah, carilah lagi. Gitu aja kok repot. Kalau bisa begini enak atau enggak enak? Enak. Nah sekarang siapa yang membuat hati jadi enggak enak? Gaji turun, penghasilan turun, suntuk atau bahagia? Suntuk. Jadi yang buat suntuk siapa? Pola pikir. Dari awal hidup sudah mengatakan kalau angkanya nambah saya bahagia, angkanya kurang saya sedih. Coba kalau dirubah itu enak. Makanya ilmunya para wali di sini. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share. Ini terlanjur ngomong di MRBJ dan live streaming ini ya. Ya, tolong jangan di-share. Nanti saya khawatir banyak orang jadi wali dan bahagia. Ya, jadi orang jadi wali dan bahagia.
bahagia, itu akan buat sedih setan itu. Ya, setan sedih, kemudian setan balas dendam, mengerahkan segala bala tentaranya untuk merubah pola pikir orang yang sudah bahagia tadi. Makanya ini baru resep A, resep B-nya pada episode selanjutnya. Insya Allah. Nah, resep A tuntaskan dulu, boleh ya? Oke. Wali, karena sudah paham dunia ini untuk menikmatinya harus hilang. Untuk menikmati dunianya harus berkurang atau bahkan hilang. Oke? Maka para wali sudah menganggap tidak punya dunia, selesai. Udah atau susah? Ini air, saya nganggap saya nggak punya air. Jadi kalau saya minum berkurang ya saya nggak terluka, diminta orang ya saya nggak terluka. Kenapa? Memang bukan punya saya. Enak atau nggak enak? Suaminya diambil orang. Sabar Bu, sabar. Belum selesai ngomong ini. Ya kenapa hatinya terluka? Dan itu wajar. Kenapa terluka? Karena cinta. Iya kalau cinta. Tapi kebanyakan luka bukan karena cinta. Tapi karena merasa memiliki manusia. Dia milikku. Tapi beda kalau dia milik Allah. Tapi ya jangan dipraktekkan Bu. Pak, kamu kalau mau diambil orang silahkan. Ngawur itu ya. Nggak boleh begitu. Dan para suami jangan kemudian ngomong, Bu siap-siap aku diambil orang loh, jangan coba-coba. Jangan, ini untuk level-level, high level ya, yang udah imannya luar biasa. Kita ini kan iman kita ya, alhamdulillah lah. Minal mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, pasang surut. Itu kita ini. Yang pasang terus, ini para nabi, para solihin, wali-wali. Kalau kita udah kelas-kelas masih begini ngaku aja udahlah. Pasang surut gitu kita. Nanti pasang lagi. Lebih baik ngaku ya daripada sok-sok. Daripada kita sok A, sok B. Iman kita ya begini, pasang surut, wajar, pasang surut. Tapi kalau mau tahu ilmunya para wali, kenapa para wali itu bisa nyantai ketika berderma, ketika membagi rumahnya, ketika membagi kepemilikannya. Contoh, Pak Yai punya pesantren, tanahnya 5.000 meter, besar atau kecil? Saya mau nanya Bu, Ibu punya tanah 5.000 meter, terus ada 1.000 orang di situ, orangnya nggak jelas semua, Ibu bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara Bu? Gak usah jauh-jauh, rumah Ibu luasnya 100 meter, 200 meter, ada 5 orang bertamu 1 hari, 1 malam. Kemudian tamunya ini sikapnya nggak jelas, Ibu kenal dan sikapnya nggak jelas. Apa doa Ibu? Semoga cepat mati. Kejem amat gitu. Doakan, semoga segera pulang dan tidak pernah kembali lagi, kan begitu ya. Lah ini kenapa seorang kiai terima 1.000 santri dan itu banyak yang nggak bayar untuk kewajiban pokok yang nggak cukup untuk makan sehari-hari, dibela-belain Pak Kiai atau Ustadz atau apapun sebutannya, ya ngomong ke sana, ngomong ke sini, jika ada yang ikut andil, jika ada yang ikut andil, bahkan dituduh macam-macam, ini cari duit untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya, semua diterima, siap jadi pengemis nih seorang guru ini. Kemudian santrinya ini, yang namanya toilet gak dibersihkan, yang namanya belajar gak belajar beneran, dan lain sebagainya. Oh, sikapnya ini masih jauh dari yang diharapkan. Kenapa nih para guru yang punya pesantren itu kok hatinya kuat, nyantai-nyantai saja? Ini fakta atau rekayasa? Fakta atau rekayasa? Fakta ya? Nyantai gitu. Tanya, Yai, gimana? Alhamdulillah, utang berkurang. Ustadz, guru, atau siapapun sebutannya ya. Berapa utangnya? Ya kemarin 10M, sekarang 9M 750 juta. Masya Allah, santai. Tamunya disuguhin sembelihkan kambing, tamunya bingung. Loh katanya ya, guru Ustadz, utangnya banyak, kok nyuguhin saya kambing? Lah kamu tamu masa nggak disuguhin? Namanya tamu saya diajarin untuk nyuguhin tamu. Lah ini terus uangnya dari mana? Barusan tadi saya jual motor. Loh.
Loh, kok jual motor kenapa? Ya nggak apa-apa, lagi nggak butuh kok. Sekarang butuhnya jamu tamu. Sekarang nggak butuh motor juga belum mau keluar kok. Saya mau nanya, kalau ada orang model begini, Anda pusing atau nggak pusing? Kenapa pusing? Dianggap aneh, betul kan ya? Karena kita merasa memiliki. Sedangkan beliau-beliau merasa udah nggak punya apa-apa. Semua itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disuruh jamu tamu, ya jamu tamu. Ketika disuruh beli karpet, ya beli karpet. Ketika disuruh bangun yang namanya toilet, ya bangun namanya toilet. Nggak mikir ini milik saya. Sementara orang disimpan, jangan sampai angka yang di bank itu berkurang. Ini kok wajah-wajah cemas-cemas kenapa ini? Bu, Ibu, oke, sudah mulai paham Bu? Nanti diimplementasikan pada kehidupannya masing-masing ya, sedikit-sedikit. Saya punya uang 2 juta, ini misal ya. Saya punya uang 2 juta. Kalau saya merasa punya uang 2 juta, anak saya minta uang 500.000 untuk bayar sekolah, misal begitu. Hati saya gimana? Ya dikasih, tapi hati saya gimana? Yakin. Ibu yakin? Yakin Bu biasa aja? Masya Allah Pak. Besok-besok transfernya dilambatin ya Pak. Ini kalau saya merasa 2 juta ini milik saya, kepemilikan. Maka saya merasa, aduh kurang 5, nah, tinggal 1,5 juta. Ada rasa gitu. Tinggal, hanya tersisa 1,5 juta. Istri ngomong, ada rapat ibu-ibu PKK nanti ini, mau di rumah. Berapa orang? 40 orang. Terus, ya paling enggak kita suguhin, berapa butuhnya? 1 juta. Kasih atau gak kasih? Kasih, tapi hati gimana? Masya Allah. Jos, ibu-ibu MRBC hatinya biasa-biasa saja, tapi setiap ucapan perlu diuji saudara-saudara. Masya Allah, biasa aja. 1 juta, ngomong nih hati, tinggal 500.000. Adiknya telepon, Mas, iya, ini keponakanmu mau masuk sekolah, bajunya ini harus ganti baju seragam baru. Saya belum bisa nebus uang seragamnya. Boleh pinjem loh, nggak minta. Pinjem uangnya 400.000 enggak. Ini kakaknya baik, kasih atau nggak kasih? Hatinya gimana? 400.000 kasihkan. Nah, tinggal 100.000. Hatinya gimana ini? Biasa aja atau gimana? Mulai update status. Alhamdulillah tersisa 100.000 rupiah. Ya, kasih senyum. Tapi di hati tinggal 100.000 piye. Kalau ada kepemilikan yang merasa memiliki. Tapi kalau orang yang nggak merasa memiliki, semua miliknya Allah. Sama dikasih buat anak, kasih buat istri, pinjemin untuk adik, sama ini ya. Tapi hatinya santai. Kenapa? Allah yang suruh saya ngurus anak. Allah yang suruh saya urus istri. Allah yang suruh saya urus adik. Nggak mungkin Allah nggak bereskan. Dan ini semua miliknya Allah, bukan milik saya. Dia tinggal 100.000, nggak tinggal 100.000. Dia bilang, saya sudah punya uang 1,9 juta. Yang 100.000 ini bukan milik saya. Yang udah jadi milik saya 1,9 juta. Yang udah saya bagikan ke anak, saya bagikan ke istri, saya bagikan kepada saudara. Langsung masuk catatan saya, rekening akhirat. Asik atau enggak asik? Paling enak tuh nyapa ibu-ibu, responnya enggak slow respon. Responsif. Kalau bapak-bapak tuh kurang responsif gitu ya. Boleh saya kasih contoh lagi? Boleh? Nah, ini uangnya enggak berkurang. Ada satu bank syariat yang tidak memberikan pengurangan biaya-biaya, misal gitu ya. Taruh uang 100.000 ya tetap 100.000. Nanti ditambah kalau ada penghasilan, keuntungan. Misal nih, saya punya uang 5 juta.
5 juta, ratusan ribu 5 juta di depan saya. Saya pergi ke bank syariah tersebut, saya titipkan di sana, nih 5 juta. Saat itu saya punya uang enggak? Halo? Saat itu saya punya uang enggak? Enggak. Uang saya berubah status, ada di bank syariah. Untuk mengambilnya syarat dan ketentuan berlaku. Tarik tunai ATM, ada limitnya. Betul? Transfer harian, ada limitnya. Uang siapa itu? Uang saya, betul. Tapi setelah saya titipkan di bank syariah, jadi milik siapa? Bank syariah. Saya mau ambil, ada syaratnya. Kalau benar-benar uang saya, seharusnya nggak pakai syarat. Kan begitu. Tapi memang kehidupan perbankan, yang namanya bisnis ya semacam ini. Syarat dan ketentuan harus kita ikutin. Dan kita dengan senang, memang begitu harusnya. Jamnya juga mau ngambil, butuhnya jam 7 ya nunggu jam 8 pagi. Jam kantor bukannya jam 8 pagi, nggak bisa jam 12 malam kita pergi ke bank, gedor, kita bilang saya mau ambil uang saya, bisa nggak? Nggak bisa, dianggap orang. Oke. Ini buat saya sangat menarik contoh ini. Kenapa? Ketika kita titip ke bank syariat 5 juta, dan kita nggak bisa ambil sembarangan, ya kita lakukan itu, betul. Tapi kenapa ketika kita titip ke Allah Ta'ala, kita nggak berpikir semacam itu? Punya uang 5 juta. Maaf ya, ini hanya untuk orang yang beriman. Yang belum sampai imannya jangan dicoba dan jangan dites. Paham? Makanya syaratnya itu ada iman. Sama seperti tadi, syaratnya percaya pada perbankan. Nggak percaya, jangan buka tabungan. Kalau percaya ya simpan di sana, nggak percaya simpan di rumahmu. Kan begitu. Sama Allah Ta'ala, percaya simpan ke saya, nggak percaya silahkan sakarepmu. Punya uang 5 juta. Allah bilang, siapa yang mau minjemin saya? Dengan pinjaman yang baik saya ganti 10 kali lipat sampai 700 sampai tak terhingga. Janjinya Allah Ta'ala. Allah bilang, siapa yang mau pinjemin saya? Ada tetangga sakit, nyata-nyata sakit, fakir, nggak mampu, operasi, nggak punya BPJS. Udah pol-polan ini. Kalau nanti malam tidak dioperasi, menurut ilmu medis mati. Karena sudah sangat kritis ini. Biaya operasi 200 juta. Bapak punya uang 1 M. Sanggup enggak kira-kira datang ke rumah tetangga mengatakan, udah nggak usah dipikir. Beres gimana? Ini 500 juta, 200 untuk operasi, 300 untuk biaya selanjutnya. Pinjaman enggak, hadiah. Sanggup enggak? Tetangga, bukan sanak kerabat, bukan saudara, bahkan beda agama. Wis pol-polan toh. Agama non-muslim. Status bukan kerabat, bukan sahabat, tetangga. Perintah Nabi Muhammad SAW, untuk tetanggamu kamu punya kewajiban, dia punya hak, betul? Kalau dia muslim tambah satu lagi, punya kewajiban sebagai saudara muslim. Kalau kerabat tambah satu lagi, punya kewajiban kepada kerabat. Kalau bukan kerabat, bukan itu saudara, bukan dia muslim, dia non-muslim tetangga, tetap kita punya kewajiban. Sanggup enggak nih tetanggamu non-muslim besok mau operasi butuh uang 200 juta, kalau nggak dioperasi menurut medis mati. Kamu punya uang 1 M, mau ngomong apa? Ya semoga segera sehat. Atau mungkin ada komentar yang nggak jelas gitu ya. Memang penyakitnya udah lama, udah cukup bersabar beliau. Tapi kalau orang yang udah level iman, saya mengatakan tadi ini memang level iman tinggi. Memang nggak ada kepemilikan, nggak ada sama sekali, semua miliknya Allah. Maka dia akan datang tetangga tadi bawa 500 juta. Atau mungkin tanya nomor rekening ya. Yang ini 200 juta untuk operasi, 300 juta untuk pengobatan selanjutnya. Sembuh enggak tetangganya? Sembuh, sebelum dioperasi udah sembuh itu. Seger sehat ya, langsung seger sehat. Pertanyaannya, uangnya berkurang atau enggak berkurang? Berkurang.
Jadi kalau kamu punya uang 5 juta, kamu taruh di bank, uangmu berkurang atau enggak berkurang? Enggak, cuman pindah tempat. Ketika uangmu pindah tempat ke bank, kamu enggak merasa berkurang. Kenapa? Ketika uangmu pindah tempat ke Allah, engkau merasa berkurang. Maaf. Betul tak betul? Betul tak betul? Uangnya pindah ke Allah, niatnya untuk nolong tetangga. Ini perintahnya Allah. Merasa uangnya berkurang, uangnya pindah ke bank, gak merasa berkurang. Yang waras yang mana? Ya kalau orang yang imannya ya kita pasang surut. Kalau pas imannya surut, ya jelas kurang loh. Ya, jelas itu kurang, mau disaldo pindah ke tetangga nggak kurang gimana? Waktu surut ya, imannya naik. Wah itu yang di bank itu bukan uang saya itu yang nanti saya bawa mati, yang udah saya kirimkan tetangga 500 juta itu uang saya. Jelas tuh rekening akhiratnya jelas, saldo nambah, minus di sini nambah di sana biasa toh. Kalau kita mau transfer kan ya mesti ada yang berkurang saldo kita. Ini berkurang tapi nambah. Oh, transfernya jelas ke rekening akhirat. Gitu aja kok repot, imannya lagi naik. Lah bayangkan ini kalau suaminya imannya naik, istrinya imannya surut. Kira-kira bagaimana ini? Suaminya berangkat, store 500 juta buat tetangga, istrinya imannya lagi surut. Suaminya pulang, apa yang terjadi? Oh Masya Allah, itu pasang surut di rumah itu. Makanya untuk yang begini-begini ada aturannya, Kalau terkait suami istri, samakan dulu level iman. Kan begitu. Jangan ngomong sama istrinya, udah ini untuk akhirat. Lama-lama istri ngomong, sudah kamu ke akhirat saja. Repot atau enggak repot itu? Repot. Nah, makanya syarat untuk bisa menikmati dunia harus siap kehilangan dunia. Itu para wali udah paham, karena itu kita latih dari yang kecil-kecil. Nanti kan naik level. Yang kecil-kecil dulu, naik level. Ini bukan milik kita tuh yang di sana, yang di sini ini bukan milik kita, cuman pinjaman. Kita dipinjemin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asli itu yang udah kita kirim ke akhirat. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana. Sahabat Nabi itu kan macam-macam ya. Ada yang menunjukkan kemewahan, hatinya semuanya bersih, nggak ada dunia. Tapi ada yang menunjukkan kefakiran. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan kemewahan. Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kemewahan. Tapi ada Nabi yang menunjukkan sangat sederhana. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa. Nah ini ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tuh waktunya habis kan? Memang kalau ngomong begini itu waktu terasa cepat. Saya finishing dulu boleh ya? Biar finishingnya bagus. Nah sahabat Nabi ini punya rumah, kedatangan tamu. Padahal sahabat Nabi itu semuanya menjamu tamu. Lah tamunya ini heran. Musim dingin kok tamunya nggak dikasih selimut. Maka kalau saya nggak salah ingat ceritanya itu 3 orang tamunya. Bertiga ini berembuk rapat. Kita sebagai tamu ini punya hak ini. Hak untuk minta selimut sama tuan rumah nih. 3 hari jadi tamu tuh punya hak untuk request, boleh. Itu adabnya tamu, tapi tamu beneran loh ya. Adab, jangan asal-asalan minta bakso, minta ini gitu. Ini pokok, pokok karena dingin gitu. Maka salah satu ngomong, wah jangan, nggak enak ini. Oh, kelihatannya rumah ini kosong ya, mungkin nggak punya selimut, nggak ada perkakas nih, mungkin nggak punya selimut. Nggak mungkin, masa selimut nggak punya. Nah, ternyata obrolan ini didengar sama Abu Darda radhiyallahu ta'ala didengar. Dan antara kamarnya Sayyidina Abu Darda dengan ruang tamu itu cuma dipisahkan sama selembar kain, yang kalau kena angin itu kelihatan dalamnya. Nah dilihat sama tamunya, lah itu dia selimutan. Masa beliau selimutan, tamunya nggak dikasih selimut. Nah keluar ini, Sayyidina Abu Darda keluar radhiyallahu ta'ala anhu.
Terus ngomong sama tamunya, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih kalian selimut. Karena saya juga nggak punya selimut. Yang saya pakai buat selimutan itu baju saya nih. Orang kalau baju ihram itu kan satu bawah satu atas ya. Nah ini saya cuma punya pakaian ini. Jadi kalau saya kasihkan kalian kan dibagi 3 nggak cukup. Nggak muat. Ini buat saya sama istri saya. Satu ini untuk kami berdua. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jamu lebih. Loh, kamu nggak punya barang, nggak punya perkakas. Punya banyak saya, barang-barang banyak. Lah di mana semua? Saya baru pindahan rumah. Jadi baru saya kirim ke rumah saya yang baru. Meja makan, ya piring-piring, perabot saya kirim ke rumah saya yang baru. Rumahmu di mana? Rumah saya yang baru itu di atas gunung sana, jalannya terjal. Daripada nanti waktu pindah dadaan itu bawa repot nggak sampai-sampai, maka tiap hari saya kirim dikit-dikit. Piringnya dulu, selimutnya, ya perkakasnya. Tamunya heran, di mana rumahmu? Nanya beneran, iya, surga. Kan nanti saya dipanggil Israel kan pindah dadaan masih tertinggal di dunia kan repot. Jadi saya kirim ke sana semua. Siap niru? Nanya saya, siap niru? Siap, tapi sesuai kadar masing-masing. Jangan nanti pulang dari MRBC langsung dipindahkan ke akhirat semua. Bukan begitu. Ini level imannya sahabat yang luar biasa membuat para sahabat juga kagum. Ini luar biasa. Lah kita kalau belum sampai yang luar biasa minimal cinta sama yang luar biasa terus niru level yang biasa-biasa. Ya udahlah kalau itu sahabat kelasnya ngirim perabotan gitu ya. Ya kita minimal kirim-kirim masakan ke tetangga. Ada yang dikirim, kan begitu. Oh itu kalau itu transfer 95% hartanya ditransferkan untuk masyarakat. Oh kita 10% diambil bagi-bagian, 10% diambil masih bagikan. Ini buat ini buat ini, ini buat ini buat ini 90% buat kita. Ya rodok pelit ini. Agak-agak pelit sebetulnya, tapi gak apa-apa sudah lumayan ini. Udah bagus 10% itu dibagi untuk akhiratnya, kita tiru. Syaratnya bisa melakukan itu kalau sadar kita memang tidak punya apa-apa. Dan untuk menikmati dunia harus dilihat kehilangan. Punya roti di depan, mau nikmati gimana? Ya dicuil. Masa roti ini sayang, foto cepret, update status. Terus disimpan di kulkas, dikeluarkan lagi, dipanasi di kulkas, terus tiap hari gitu. Kenapa? Sayang rotinya. Roti bukan untuk disayang-sayang, tapi dimakan. Syarat makan harus siap kehilangan. Nggak bisa, enggak. Mau punya cucu, anak perempuannya disayang-sayang. Sayang, jangan nikah dulu, sayang, jangan nikah dulu. Sampai umur 70 tahun. Nggak siap kehilangan anak perempuannya, nggak bisa. Mau punya cucu, ya harus siap kehilangan anak perempuan. Itu dunia. Nah karena itu para wali, daripada nanti kalau kehilangan sakit, berkurang sakit, karena kurang itu sakit, kehilangan itu sakit. Maka para wali dari awal mengatakan di dirinya, saya nggak punya apa-apa. Tiap kali dapat langsung ngomong, itu bukan punya saya. Enak atau enggak enak itu? Enak, latihan. Handphonenya jatuh, jangan nangis, bukan punya saya. Tapi ambil ya. Tapi itu bukan punya saya, ambil di hatinya. Tapi kalau itu punya saya jatuh, wah handphone saya. Oh Masya Allah. Hatinya hancur, sehancur handphonenya. Jelas? Bu, mau ngirim apa ke akhirat? Suami. Jangan bu, insya Allah panjang umur semua suaminya, amin. Dan panjang umur semua istrinya, amin. Sehat walafiat fi taatillah, insya Allah semuanya ya. Nah, saya minta maaf kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Kalau kirim pesan WhatsApp ke saya, minta jadwal pengajian kok saya slow respon ya, slow respon. Sudah setahun ini memang saya lagi bertapa, kalau kata orang Jawa. Mandito ya, bertapa. Saya itu jarang ceramah di luar. Ya ceramah di majelis saya sama di MRBJ ini kan majelis saya ini. Masjid Raya Bintaro, saya di sini sama di rumah, di majelis. Sama ke tempat sahabat-sahabat saya. Teman-teman saya itu, kalau teman saya yang lama-lama gitu ya, atau sahabat saya, ada Bib, tolong Bib, ya gitu, saya sami'na watokna. Tapi banyak majelis minta tuh saya, mohon maaf, saya lagi ada acara, bener ada acara, ya acaranya ya acara. Ya kan makan roti juga,
Acara. Ini tolong jangan kasih tahu yang lain ya, please. Ya. Saya kalau ngomong lagi ada acara tuh ya, acara pokoknya acara. Lagi ada majelis kan dudukan tuh juga majelis gitu. Kenapa? Karena saya lagi menikmati ya usia 50 tahun Hijriah. Usia saya kok Hijriah kan 50 tahun. Kalau Masehi 49 tahun. Siap-siap meninggalkan dunia. Jadi ya saya ngurangi banyak kegiatan secara umum tapi fokus di majelis yang saya bina di Majelis Ar-Raudhah dan satu lagi kelas online ya. Kelas online, lewat kelas online tadi. Jadi minta maaf kalau saya slow respon. Saatnya regenerasi. Ya, yang muda-muda biar ada di depan. Saya udah tua. Orang lain tuh suka nyebut dirinya muda. Kalau enggak saya udah tua, udah. Ya cari yang muda. Saya tak kumpul sama yang tua-tua di MRBJ ini aja. Sesama orang tua yang merasa masih muda ya alhamdulillah gitu. Kira-kira masih muda atau sudah tua? Bu, ibu masih muda atau sudah tua? Tua atau muda? Oh tua tuh, Masya Allah ngaku. Karena manusia itu kan umurnya 60 sampai 70 tahun terus pindah kuburan, betul ya? Yang di kuburan tuh saya survei, saya ini kan suka ziarah kubur. Jadi saya survei di Batu Nisan tuh, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, wafat usia sekian, betul ya? Rata-rata itu 60 sampai 70, yang angkanya 9 itu jarang itu. Angkanya 8 itu jarang. Tapi kalau 6 itu banyak sekali itu. 61, 62, 63, 61, 62, 63. Nah kalau saya anggap sudah 50 tahun, berarti kan masa kontrak tinggal 10 tahun. Kalau sampai 60 ya. Kalau sampai 70 kurang 20 tahun. Nah kalau kita nggak siap-siap kan ya repot. Makanya saya fokus ngajar tetap, tiap hari saya ngajar. Tiap hari saya belajar karena itu ibadah yang luar biasa. Cuman lebih saya fokuskan pada ngurus majelis, yang ngurus Majelis Ar-Raudhah yang saya bina sejak awal sama di MRBJ ini. Saya suka di sini. Ya mudah-mudahan saya diizinkan terus bicara di sini insyaallah. Dan antum juga diizinkan dengar terus di sini. Ya karena ini tempat menyenangkan. Tempat yang ada ruhnya, ruhnya, masjid yang ada ruhnya, yang dikelola dengan baik, kemudian juga yang jamaah di sini orangnya baik, sehingga masuk tuh nggak usah ngomong sebetulnya udah seneng itu. Kadang-kadang saya agak gimana, ngapain agak ngomong, ini sudah enak gitu, sudah enak, tapi ya tugas sampaikan ilmu. Nah malam ini saya pilih tema kehilangan dunia, karena saya itu kalau baca nih di WA ini isinya, orang-orang itu, Habib saya kehilangan pekerjaan gimana nih, Habib saya kehilangan, judulnya itu kehilangan dan susah karena kehilangan. Orang hidup kok nggak kehilangan itu kan aneh. Ibu mau melahirkan bayi ibu, siap perutnya kempes enggak? Nah 9 bulan kita bersama, nah jangan berpisah dari ibu, ya nggak mungkin toh ya. Kan tetap harus pisah. Suaminya mau pergi kerja, cari nafkah. Biar dapat nafkah, mau keluar dari rumah, sayang jangan tinggalkan aku nggak bisa kehilangan kamu, lebay. Ya namanya mau dapat dunia, syaratnya harus ada kehilangan kebersamaan, kehilangan waktu dan lain sebagainya, itu syarat mutlak. Nah bedanya akhirat, semakin kita hilangkan dunia untuk akhirat, semakin nambah akhiratnya, dan semakin akhirat itu dicari, kita nggak akan kehilangan apa-apa. Menikmati sholat tanpa kehilangan sholat, menikmati zikir tanpa kehilangan zikir, menikmati cari ilmu tanpa kehilangan cari ilmu, menikmati roti harus kehilangan roti, betul ya? Menikmati pangkat nanti akan kehilangan pangkat karena ada waktunya, ada masanya. Tapi kalau yang namanya akhirat ini, masya Allah, semakin dinikmati semakin nambah dan nambah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya dan semua jamaah MRBJ dan sahabat dimanapun berada yang istiqomah ngaji di sini, siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun gurunya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai nanti dijemput Israel alaihi salam, kita bisa istiqomah meninggal husnul khotimah setelah panjang umur, dan biar yang lain berangkat duluan kita baru nyusul. Yang lain berangkat duluan kita baru nyusul fitaatillah sahalah wal jamalah waridha wal inayah. Saya minta maaf yang besar-besarnya. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.